Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Fitriani dengan NIM 220598089 dari jurusan Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 pengantar coding, yaitu tipe data, identifier, dan operator dalam pemrograman. Tipe data. Pertama, di tipe data. Tipe data adalah himpunan yang dapat ditemui pada semua data, merupakan suatu batasan nilai terhadap variabel dan menentukan operator dan jenis operasi yang dapat dilaksanakan atas variabel tersebut. Contoh tipe data yang sering digunakan adalah integer, real, double, float, char, dan string. Tujuannya untuk memberi batasan atau pengkategorian khusus pada data, biasanya berupa variabel atau konstanta yang akan digunakan program. Macam-macam tipe data. Pertama yaitu tipe dasar atau data dasar. Data dasar dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu bilangan logika, bilangan bulat atau integer, bilangan real presisi tunggal, bilangan real presisi ganda, karakter, dan tak bertipe atau voido. Yang kedua yaitu tipe data pemrograman bahasa C. Yang pertama yaitu void. Void adalah tipe data yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0 byte, biasanya digunakan untuk tipe data kosong seperti membuat fungsi. Yang kedua yaitu char atau karakter. Adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Misalnya, yang ketiga, int atau integer. Adalah tipe data untuk numerik yang sering digunakan untuk data berupa angka. Untuk fungsinya bisa dilihat contoh pada program. Yang keempat, float. Floating point adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan. Yang kelima yaitu double. Adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan yang nilai desimalnya 2 kali lebih banyak. Yang keenam, bool atau boolean adalah tipe data yang digunakan untuk menentukan false dan true. Tipe data ini sama seperti bilangan biner, hanya ada 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Yang terakhir, wchar adalah tipe data yang digunakan sama seperti char yang menyimpan karakter besar. Biasanya digunakan untuk menyimpan karakter yang tidak ada di huruf abjad, misalnya huruf Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain. Memodifikasi tipe data C. Pertama, short, yaitu memodifikasi jangkauan nilai ke dalam bit yang lebih kecil, yaitu 16 bit. Kedua, long, memodifikasi jangkauan nilai ke dalam bit yang lebih besar, yaitu 32 bit. Yang ketiga, segnet, memodifikasi jangkauan nilainya negatif dan positif. Yang keempat, yaitu usegnet, memodifikasi jangkauan nilainya 0. Identifier. Identifier adalah pengenal atau pengidentifikasi yang dideklarasikan agar kompiler dapat mengenalinya. Identifier dapat berupa nama variabel, nama konstanta, nama fungsi, nama prosedur, maupun nama namespace. Ketentuan membuat identifier. Pertama, case sensitif. Karena bahasa C bersifat case sensitif, maka C akan membedakan identifier yang ditulis dengan huruf kapital dan huruf kecil. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka. Identifier tidak boleh diawali dengan karakter yang berupa angka. Yang ketiga, tidak menggunakan spasi. Yang keempat, tidak menggunakan karakter simbol.
Kelima, tidak menggunakan kata kunci atau keyword. Yang keenam, sesuaikan penamaan. Operator dalam pemrograman. Operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan untuk melakukan suatu operasi membantu kompilator untuk memanipulasi secara matematis atau logis pada data yang diberikan. Sifat-sifat operator. Pertama, unary. Sifat unary adalah operator yang hanya melibatkan sebuah operan pada suatu operasi. Ada dua operator unary utama, yaitu increment dan decrement operator. Dua, binary. Binary yaitu sifat operator yang melibatkan dua operan dan satu operator di tengah dua operan pada suatu operasi. Yang ketiga, ternary. Sifat ternary pada operator adalah operator kondisi atau conditional operator yang melibatkan tiga buah operan pada suatu operasi. Jenis-jenis operator. Pertama, arithmetic operator. Fungsinya untuk melakukan pemrosesan dua buah operan yang akan menghasilkan nilai. Yang kedua, assignment operator. Fungsinya untuk memberikan suatu nilai pada suatu variabel. Yang ketiga, comparison operator. Digunakan untuk membandingkan dua operan atau lebih. Yang ketiga, logical operator. Digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika. Yang ketiga, bitwise operator. Yang kelima, bitwise operator. Operator khusus untuk menangani operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan, yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.